Pagi anak-anak, salam cinta, salam cerdas. Kembali lagi bersama Ibu Nancy dalam pembelajaran IPA kelas 9. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi pembentukan sel gamet. Pembentukan sel gamet. Gametogenesis atau pembentukan sel gamet dibedakan menjadi yang pertama, pembentukan gamet sel kelamin jantan atau sperma yang disebut spermatogenesis. Yang kedua, pembentukan gamet betina atau ovum yang disebut oogenesis. Baik sperma maupun ovum, keduanya merupakan sel haploid yang berasal dari pembelahan meiosis sel diploid. Haploid adalah sel-sel tubuh manusia yang hanya memiliki satu set kromosom. Sedangkan diploid adalah sel-sel dalam tubuh manusia yang memiliki dua set kromosom. Spermatogenesis. Pembentukan sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus, yaitu saluran panjang yang berlekuk-lekuk dan berada di dalam testis. Proses spermatogenesis bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid, yaitu mengandung 23 pasang kromosom. Selanjutnya, spermatogonium membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer yang juga bersifat diploid. Spermatosit primer akan melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan dua spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit sekunder telah bersifat haploid, membelah secara meiosis dan menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid. Masing-masing spermatosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid, yaitu calon sperma yang belum mempunyai ekor. Spermatid berkembang menjadi spermatozoa yang telah dilengkapi ekor. Setiap spermatozoa terdiri atas bagian ujung disebut kepala, bagian tengah, dan ekor. Pembentukan oogenesis. Tidak seperti spermatogenesis yang menghasilkan jutaan spermatozoa dalam waktu yang bersamaan, oogenesis hanya menghasilkan satu ovum. Proses oogenesis pada wanita sudah berlangsung saat masih di dalam kandungan dan dimulai kembali saat wanita mengalami pubertas. Proses oogenesis dimulai dari sel telur atau ovum berasal dari oogonium yang bersifat diploid. Oogonium akan berkembang menjadi oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian melakukan pembelahan meiosis 1 namun berhenti pada tahap profase. Proses ini terjadi dalam tubuh embrio dan akan terhenti dalam tahap ini hingga embrio dewasa secara fisiologis. Setelah mengalami pubertas, oosit primer melanjutkan pembelahan meiosis 1 dan dihasilkan dua sel yang tidak sama ukurannya. Yang berukuran normal disebut oosit sekunder, sedangkan yang berukuran kecil disebut badan kutub primer atau polosit primer. Perkembangan selanjutnya dari oosit sekunder terjadi di luar ovarium. Oosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan ootit yang akan tumbuh menjadi ovum dan polosit atau badan kutub sekunder. Info sains. Tahukah kamu oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir? Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta, namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang pembentukan sel gamet.
Sampai jumpa minggu depan. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Salam cinta, salam cerdas.